Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar semua? Saya yakin Bapak Ibu Saudara-saudari dalam keadaan baik semuanya. Saya mengucap syukur bisa melihat wajah-wajah yang ceria, wajah-wajah yang sehat, baik semua di kesempatan kali ini. Ya, dan saya akan mulai share screen saya pada pagi hari ini. Saya sengaja mengambil satu seri yang baru. Saya tidak melanjutkan seri sebelumnya karena saya merasa tidak cocok dengan waktu-waktu ini. Kita perlu mendengar khotbah-khotbah tentang iman dan membangkitkan iman kita. Jadi saya memilih topik khotbah yang lain. Dan saya akan memulai minggu ini dari satu seri khotbah When Questions Are Answers. Ketika pertanyaan-pertanyaan itu terjawab atau dijawab. Ya. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, kita semua memiliki ketakutan. Ya. Ketakutan adalah perasaan yang wajar yang kita miliki dan dihadapi. Ketakutan itu nyata. Hal-hal yang kita alami ketika kita takut itu sesuatu yang wajar, yang umum. Namun, hanya karena kita takut akan sesuatu atau situasi tertentu, bukan berarti kita harus terjebak dalam ketakutan itu dan menjadi lumpuh karenanya. Meskipun rasa takut adalah hal yang wajar, hal yang umum, tapi ada pemulihan atau jalan keluar dari kelumpuhan yang disebabkan oleh takut. Di sini saya menemukan gambar di Google Image, ya, fear. Di sini dikatakan false evidence, ya, appearing real. Jadi suatu bukti nyata tetapi salah yang kelihatannya seperti real, seperti sungguhan. Nah, khotbah ini diambil dari Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Saya bacakan, ada di screen Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyimbur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Di dalam Amplified Bible, dalam Alkitab Amplified itu diperkuat, di amplify, dibesarkan, ditekankan atau lebih dijelaskan, mengatakan demikian, Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Apakah kamu masih tidak memiliki iman dan keyakinan kepadaku?" Ya, Tuhan bertanya kepada murid-muridnya. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin danau pun taat kepadanya?" Ini adalah pertanyaannya. When questions are answers. Siapa orang ini? Siapa yang bisa menundukkan danau ini, menundukkan danau Galilea, sehingga angin dan danau pun taat? Nah, peristiwa ini terjadi di danau Galilea, ya. Terletak di Israel bagian utara, terletak sekitar 200 meter di bawah permukaan laut. Jadi danau Galilea ini 200 meter di bawah permukaan laut. Dan dikelilingi oleh perbukitan dan melaluinya sungai Yordan mengalir. Oleh anugerah Tuhan saya sudah sampai di sini, dan saya juga pernah berjalan di atas danau Galilea ini. Serius, Bapak Ibu. Ketika saya berlayar membawa tur waktu itu,
Jadi pemimpin tur kami ngomong begini kepada anggota tur, sebentar kita akan menyeberang Danau Galilea dan kita akan melihat Pak Jimmy akan jalan di atas Danau Galilea seperti Petrus. Saya ketawa saja, yang benar. Benar Bapak Ibu, tengah-tengah perahunya tuh di stop ya oleh nakodanya, terus dia mulai jelaskan. Oh, dia bilang, sekarang kita akan melihat Pak Jimmy akan berjalan di atas Danau Galilea. Saya pikir saya akan dilempar gitu kan, ternyata enggak. Dia merangkul saya, dia sambil pegang gelas aqua, sambil minum gelas aqua, lalu dia tumpahkan airnya ke lantai kapal. Nah ini dia, Pak Jimmy berjalan di atas air. Lalu dia mengajak saya menginjak air aqua itu, dia bilang, nah ini kan Pak Jimmy udah bisa berjalan di atas air, di atas Danau Galilea. Jadi itu dia joke ya Bapak Ibu. Tetapi Danau Galilea ini sangat indah pemandangannya. Mungkin kalau kita samakan, mirip-mirip kayak Danau Toba. Danau Toba itu kan juga sebenarnya danau, tapi karena begitu luasnya, jadi seolah kayak laut. Dan kita tahu ada tragedi di situ ya, kapal penyeberangan yang tenggelam beberapa waktu lalu karena ada badai. Jadi Danau Galilea ini karena letaknya 200 meter di bawah permukaan laut dan dikelilingi oleh perbukitan dan melaluinya Sungai Yordan mengalir, nah karena topografi sekitarnya, angin datang dari arah yang berbeda, sehingga badai bisa terjadi di Danau Galilea tersebut ya. Datang melalui perbukitan, udara dingin mencapai lembah, dan bertabrakan dengan udara hangat yang terperangkap di atas air, seperti yang dikatakan ahli meteorologi manapun, kondisi ini menyebabkan perubahan cuaca yang tiba-tiba. Jadi dari keadaan tenang bisa menjadi badai, ya karena topografi atau karena kontur geografi dari Danau Toba dari Danau Galilea tersebut. Nah, kita dapat melihat di Markus pasal 3 sampai 4 bahwa Yesus sangat sibuk mengajar ya dan melayani banyak orang di kota-kota Galilea. Setelah hari itu dia lelah dan dia ingin menarik diri dari keramaian untuk beristirahat. Namun di tengah-tengah kelelahannya, Yesus ingin memberi pelajaran kepada murid-muridnya melalui pengalaman yang real. Saat Yesus dan murid-muridnya bersiap untuk menyeberang ke seberang laut atau Danau Galilea, badai yang begitu hebat menghantam perahu mereka. Ya, badai yang berkembang dan gelombang yang raksasa membanjiri perahu mereka. Di sini kita melihat bahwa bahkan nelayan yang profesional sekalipun seperti Petrus, profesinya Petrus nelayan, Petrus, Yohanes, Yakobus, mereka adalah nelayan yang profesional, mereka ahli dan terampil dalam pekerjaannya, pun dilumpuhkan oleh rasa takut. Jadi dalam khotbah ini kita akan belajar, kita ingin tahu bagaimana kita bisa mengatasi rasa takut dan memiliki kedamaian di dalam kehidupan kita, khususnya di tengah-tengah pandemi yang masih berlangsung hingga saat ini. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian dikasih Tuhan, ada 3 hal yang kita bisa pelajari dari peristiwa ini yang bisa harapan kita membantu kita mengatasi takut. Yang pertama, Tuhan Yesus bersama kita di dalam ayat 34 dan 39. Ya, kita tahu tadi kita baca bahwa Tuhan ada dalam perahu itu. Tuhan tidur di dalam perahu itu. Meskipun Tuhan tidur, tapi dia ada di dalam perahu. Nah, dalam cerita ini para murid mengira bahwa Yesus tidak peduli, Tuhan Yesus tidak peduli tentang mereka ketika dia sedang tertidur. Ya, Tuhan Yesus begitu lelah dan dia lelah karena dia mengajar sepanjang hari. Ya, ia berada di buritan perahu dan kemudian tertidur di atas bantal yang digunakan Yesus sebagai bantal untuk kepalanya. Tidurnya tidak berarti dia tidak peduli, tetapi dia tahu bahwa dia memegang kendali penuh dan memiliki otoritas atas badai. Setiap orang akan mengalami badai dalam hidup ini. Dan badai dalam hidup ini dapat memiliki efek yang menakutkan pada kita. Murid atau bukan,
orang percaya atau orang tidak percaya, kita tidak dibebaskan dari ketakutan yang dibawa oleh badai. Apakah itu badai finansial, keuangan, apakah itu badai dalam hubungan-hubungan yang kita bangun, apakah itu badai secara emosional, atau badai dalam kesehatan. Semua badai ini dapat menimbulkan ketakutan. Dalam hidup ini, pasti kita mengalami problema, pasti kita akan mengalami badai. Tapi kabar baiknya, Tuhan ada di dalam badai. Tuhan ada di dalam perahu kita. Nah, yang kita perlu belajar adalah ketakutan yang harus kita atasi. Kepanikan, kecemasan yang harus kita atasi. Dalam satu jurnal yang dirilis oleh Brazilian Journal of Psychiatry tahun 2021 bulan Januari Februari, mereka merilis tentang artikel yang dikatakan panic disorder. Disorder ini ketidakteraturan, dan panik ini panik ya. Dilaporkan terjadi pada pasien COVID tertentu. Panic disorder ini menyebabkan pasien mengalami sesak nafas dan perasaan seperti tercekik, nyeri dada, dan takut meninggal dunia. Panic disorder ini membuat penderita COVID-19 yang sebenarnya gejalanya ringan tampak seperti pasien yang mengalami kondisi klinis berat. Ini saya ambil dari jurnal Brazilian Journal of Psychiatry tahun ini, Januari-Februari. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, saya rasa di tengah-tengah pandemi ini, dan saya juga mengalami hal ini, kita takut, ya, ketakutan, ya, takut akan kematian. Waktu saya sakit COVID, ada pikiran-pikiran seperti itu. Saya tidak bisa tidur, karena memang tidak bisa tidur, sampai pagi, sampai siang, matahari terbit baru bisa tidur 2-3 jam. Dan waktu tengah malam, semua tertidur, karena semuanya sudah lebih sehat. Saya yang kemudian terakhir terbangun, saya berdoa, saya bahasa roh. Dan kadang-kadang saya tengking perasaan takut itu. Ada perasaan-perasaan bahwa kamu akan meninggal, kamu tidak akan sembuh, kamu akan masuk ke rumah sakit, keadaan akan lebih parah, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, saya memilih untuk melawan pikiran-pikiran seperti ini dengan firman Tuhan. Saya membaca firman Tuhan, saya menyembah Tuhan, dan bahkan saya menghardik ketakutan itu. Jadi, Bapak Ibu saudara sekalian, kita harus oleh anugerah Tuhan, kita harus bisa. Sekali lagi, kita harus bisa bukan karena kita kuat, bukan karena kita mampu, tapi karena Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang ada dalam diri Bapak Ibu Saudara dan saya itu lebih besar dari COVID ini, lebih besar dari ketakutan itu sendiri. Nah, dalam Markus pasal 4 ayat 35 tadi, ya, dalam cerita di atas tadi, bahkan murid-muridnya takut di tengah badai. Dan para murid mendapati diri mereka di tengah badai yang ganas di Danau Galilea tersebut, ya. Nah, siapa di antara kita yang tidak pernah merasakan hal ini? Pada saat seperti itu kita berada dalam kesulitan, kita takut, dan Tuhan sepertinya tidak peduli. Terkadang kita seperti murid Tuhan Yesus ketika kita menghadapi badai dalam hidup. Kita takut, dan kita berpikir bahwa Tuhan tidak mempedulikan kita, dan bahwa Dia tidak bersama kita. Karena kita sedang mengalami masa sulit melalui suatu krisis. Atau ketika doa-doa kita tidak terjawab pada saat yang kita harapkan. Apakah Bapak Ibu Saudara menyadari apa yang kita lalui? Kita merasa cemas, kita bisa merasa khawatir, kita ketakutan. Ya, kita mencoba menjadi orang baik dan melakukan hal yang baik, yang benar. Namun kita merasa seperti sedang tenggelam. Kita ingin mengetahui hal yang sama yang ingin diketahui oleh para murid. Murid-muridnya bertanya, Yesus, di manakah Engkau? Apakah Engkau tidak peduli? Kami binasa. Ya, biasa Bapak Ibu, apakah murid atau bukan murid seperti kita, ya, kita pasti akan punya pikiran seperti itu. Tuhan Yesus, di manakah Engkau? Apakah Engkau tidak peduli? Aku tenggelam. Ya. Apakah Engkau menyadari apa yang saya alami? Itu pertanyaan-pertanyaan yang kita mungkin tidak katakan, tapi ada dalam hati kita. Ya. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, ketakutan
yang dibawa oleh badai dalam hidup ini tidak berarti bahwa Tuhan tidak bersama kita. Di dalam ayat tadi yang kita baca, Markus 4 ayat 35, dikatakan pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Saya stabilo ya, warna biru. Marilah kita bertolak ke seberang. Nah, penting untuk dicatat bahwa rencana dan niat Tuhan Yesus adalah pergi dari sisi yang lain dari Danau Galilea bersama-sama muridnya, dan bukan rencananya untuk tenggelam di tengah danau, karena Tuhan berkata, marilah kita bertolak ke seberang. Ya, jika Tuhan Yesus yang mengatakan hal ini, Tuhan semesta alam yang menciptakan langit dan bumi berkata bahwa kita akan ke seberang, maka dia pasti akan mengenapinya. Meskipun akan ada masalah di tengah jalan. Janjinya adalah pergi bersama murid-muridnya dan tidak hanya meninggalkan mereka. Tuhan Yesus tidak khawatir dengan badai. Dan kita juga tidak perlu khawatir. Mengapa? Karena poin nomor 1 tadi, dia ada bersama kita. Meskipun nampaknya dia tertidur, tapi dia ada di dalam perahu bahtera di depan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan saya. Markus menunjukkan, ya, semakin kita dekat dengan Tuhan Yesus, semakin aman kita dalam kondisi yang berbahaya sekalipun. Ya, seorang prajurit dalam perang Teluk berkata demikian, keselamatan kita tidak terletak pada jarak kita dari bahaya, tetapi pada kedekatan kita dengan Tuhan. Ya. Keselamatan kita tidak terletak pada jarak seberapa jauh atau dekat kita dari bahaya, tetapi pada kedekatan kita dengan Tuhan. Seperti yang tadi Markus katakan, ya, semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin aman kita dari bahaya yang paling berbahaya sekalipun. Ya. Nah, dalam Markus pasal 4 ayat 39 yang tidak kita sudah baca, maka Tuhan bangun, dia menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ya, dia bangun, Tuhan bangun dan menghardik angin dan berkata kepada ombak, diam, tenang. Ya. Kemudian angin mereda dan suasana benar-benar menjadi tenang. Tuhan Yesus menghardik angin dan air yang mengamuk, badai reda, dan semuanya menjadi tenang kembali. Tuhan Yesus berbicara kepada badai yang mengamuk di laut seperti dia berbicara kepada anaknya, seperti orang tua yang berkata kepada anaknya, diam. Ya. Dan badai itu menanggapinya dengan tepat, angin berhenti dan ombak menjadi tenang. Dia ingin para murid tahu bahwa tidak ada yang perlu ditakuti karena dia bersama mereka bahkan di tengah badai. Demikian juga kebenarannya Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Di tengah-tengah badai apapun yang bisa terjadi dalam kehidupan kita, kita harus tahu dan sadar bahwa Tuhan ada dalam perahu kehidupan kita. Meskipun sepertinya dia tertidur, meskipun sepertinya dia tidak mendengarkan doa yang kita naikkan dan dia tidak menjawab doa seperti yang kita harapkan pada waktunya, tetapi kebenarannya dia ada dalam perahu kehidupan kita semua. Dia disebut dengan Immanuel, God is with us, Tuhan Allah bersama-sama dengan kita. Poin yang kedua yang kita bisa tarik pelajaran untuk mengatasi rasa takut kita dapat memiliki iman kepada Tuhan Yesus seperti di ayat 40 tadi firman tadi mengatakan, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Saya stabilo di sini, tidak percaya warna biru. Di dalam Amplified Bible-nya sekali lagi dikatakan, mengapa kamu takut? Apakah kamu tidak memiliki iman dan keyakinan? Di dalam teks berbahasa Inggrisnya dikatakan, no faith berarti tidak ada imannya. Apakah kamu tidak memiliki iman dan keyakinan kepadaku? Ketakutan hanyalah respons, ya, alami
ketika menghadapi kematian. Namun, Tuhan Yesus menunjukkan alasan ketakutan, bahwa sebenarnya ketakutan karena kita tidak memiliki iman, atau kita tidak percaya. Amsal 24 ayat 10 mengatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, di tengah-tengah pandemi seperti ini, kita tidak boleh tawar hati. Di tengah-tengah kesesakan seperti ini, kita tidak boleh tawar hati. Karena kalau kita tawar hati, Amsal 24 ayat 10 mengatakan, kecillah kekuatan kita. Tapi firman Tuhan di Amsal juga mengatakan, di Amsal 29 ayat 25 mengatakan, takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan akan dilindungi. Ya. Bagi para murid, ini adalah waktu untuk ujian iman. Ya, mengapa demikian Bapak Ibu? Karena di Markus pasal 4 sebelumnya, Tuhan Yesus baru saja mengajarkan 4 perumpamaan tentang iman, 4 jenis tanah ya. Ini satu perikop yang sama. Jadi jika Kristus telah mengajarkan dan menunjukkan pada murid-muridnya kebenaran dan kekuatan firman yang sebelumnya di ayat sebelumnya, maka dia mengharapkan mereka untuk menjalankan iman mereka dalam situasi yang sulit itu. Bapak Ibu saudara sekalian, apa yang kita tahu tentang firman Tuhan itu akan diuji. Ya. Sama seperti seorang murid yang menerima pelajaran dari gurunya, dari dosennya, dia baca buku literatur, dia baca jurnal, dia baca penelitian, bahkan dia juga meneliti. Itu akhirnya harus diuji. Apakah skripsi, tesis, disertasi, atau ujian semester, dan sebagainya, ujian kenaikan kelas. Itu semua harus diuji. Kebenaran yang Bapak, Ibu, Saudara-saudara ketahui tentang firman Tuhan akan diuji, selalu akan diuji. Badai dalam kehidupan kita, tragedi, masalah, problem, tantangan yang kita hadapi, itu adalah ujian iman kita. Dan Tuhan akan menggunakan ujian-ujian itu supaya kita naik kelas. Ya. Dan kita tahu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ketika ujian seorang siswa atau mahasiswa, dosennya atau gurunya tidak lagi memberitahukan jawaban, betul ya? Dosen atau gurunya akan diam, tidak lagi menjelaskan. Ya, kalau dosen atau gurunya memberikan bocoran ujian, nah itu lain cerita ya. Karena takut ranking sekolahnya turun. Ya, tetapi yang wajar, ya, praktek yang benar adalah ketika ujian, guru sudah tidak bisa menjelaskan jawabannya. Guru sudah tidak bisa menjelaskan pelajarannya lagi. Murid itu harus menghadapi ujian itu sendiri. Tanpa pertolongan gurunya, tanpa pertolongan dosennya, tanpa pertolongan orang tuanya sekalipun. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, setiap kebenaran firman Tuhan yang kita tahu akan diuji. Di situ tidak ada lagi saya gembala saudara yang akan mengingatkan firman Tuhan. Di situ tidak ada lagi mungkin orang tua kita, kakak, adik, saudara, teman, sahabat. Mungkin mereka bisa kirim WhatsApp, mungkin mereka bisa mendoakan, dukung doa. Tetapi kenyataannya kita sendiri harus menghadapi ujian iman itu. Dan oleh pertolongan Tuhan, kita pasti bisa lulus dari ujian iman itu. Demikian juga bagi para murid, waktu mereka menyeberang bersama Tuhan Yesus, itu adalah waktu ujian iman mereka. Ya. Jika Kristus mengajarkan dan menunjukkan kepada murid-muridnya kebenaran dan kekuatan iman, maka dia mengharapkan mereka untuk menjalankan iman yang mereka miliki dalam situasi yang sulit itu. Demikian juga kebenaran yang sama. Kita sudah mengerti kebenaran firman Tuhan, dan waktu kita menghadapi ujian, Tuhan berharap, Tuhan berdoa, Tuhan bersyafaat di dalam rumah. Tuhan bersyafaat untuk kita agar kita bisa mempraktekkan, melakukan iman kita untuk mengatasi setiap keadaan yang sulit dalam kehidupan kita dengan pertolongannya, dengan anugerahnya. Tuhan Yesus menegur murid-muridnya karena kurangnya iman mereka. Koreksi ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus mengharapkan pada saat itu untuk agar murid-muridnya memperlihatkan iman yang lebih dewasa. Dia ingin mereka menggunakan iman mereka dalam kuasa penyelamatan Allah. Seperti yang hadir dan aktif dalam pribadi Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus mengharapkan murid-muridnya untuk mengambil alih badai itu sendiri. Cobaan dan ujian iman kita agar kita tahu apakah kita benar-benar percaya kepada Tuhan atau kita masih mengandalkan kekuatan
dan kebijaksanaan, kepintaran, sumber daya kita sendiri. Saya ulangi Bapak Ibu, dengarkan baik-baik. Cobaan adalah ujian iman kita agar kita tahu apakah kita benar-benar percaya kepada Tuhan dan kita masih mengandalkan kekuatan atau kebijaksanaan, kepintaran kita sendiri. Apapun hubungan, apapun masalah itu, badai itu, apakah dalam masalah relasional, hubungan-hubungan yang kita bangun, ada badai, apakah dalam nilai pelajaran kita, yang lagi sekolah, yang lagi kuliah, apakah dalam area keuangan kita, apakah dalam masalah keluarga kita, hubungan suami, istri, orang tua, anak, semua badai ini kita bisa keluar dengan tidak mengandalkan kekuatan dan kepintaran kita sendiri, tetapi kita mempraktekkan kebenaran firman Tuhan. Kita mempraktekkan iman kita. Iman kepada Tuhan membantu kita mengatasi badai yang kita hadapi. Seringkali alasan mengapa orang menjadi takut adalah karena mereka kehilangan kepercayaan mereka. Iman selalu menjadi jawaban atas ketakutan kita. Apapun itu. Karena lawannya faith itu adalah fear. Lawannya iman itu adalah ketakutan. Sama seperti faith, iman membangkitkan kepercayaan kita. Nah, ketakutan, fear, ini mengabsorb, ya, menyedot kepercayaan kita, iman kita kepada Tuhan. Ya. Jadi, the antidote of fear is faith. Jadi, antidote ketakutan itu Bapak Ibu, kecemasan, kekhawatiran, itu adalah iman. Kita harus mempraktekkan iman kita. Tuhan Yesus adalah Raja Damai. Dalam Yesaya pasal 9, dikatakan the Prince of Peace, Pangeran Damai Sejahtera itu sendiri. Sehingga dia sanggup memerintahkan damai ke lingkungannya, damai, tenang ke Danau Galilea. Bapak Ibu, saudara sekalian, jika saudara menjalani iman Anda, Tuhan akan bertindak. Ketika saat-saat seperti ini kita takut, kita bisa memerintahkan damai hadir dalam kehidupan kita. Kadang-kala kita harus perkatakan untuk hai jiwaku, tenanglah jiwaku, percayalah kepada Tuhan. Hai jiwaku, damai. Ya, sama seperti seorang ibu yang berusaha meneduhkan seorang anak dari tangisannya, dari teriakan tangisannya. Demikian juga Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita harus melatih iman kita dengan memperkatakan firman Tuhan, damailah jiwaku, tenanglah jiwaku, percayalah kepada Tuhan. Kita harus memperkatakan, kita harus memerintahkan damai itu juga ada di dalam hati kita, pikiran kita, dan lingkungan kita, di mana kita berada. Jadi poin pertama tadi, kita harus belajar bahwa Tuhan Yesus bersama dengan kita. Poin yang kedua, kita dapat memiliki iman kepada Tuhan Yesus. Dan poin yang ketiga, kita bisa mengalami kebesaran kuasa Tuhan Yesus di tengah-tengah badai sekalipun. Dalam Markus pasal 4 ayat 41, firman-Nya tadi mengatakan mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Nah, ini dia topik doa kita, judul doa kita pada hari ini, when questions are answers, ketika pertanyaan-pertanyaan itu dijawab. Ini pertanyaan murid ini, siapa orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ya, para murid ketakutan. Mereka mengalami secara langsung kuasa Tuhan Yesus. Itu adalah sesuatu yang tidak mereka harapkan, badai tersebut. Ya. Tapi perasaan kagum menyelimuti mereka sebagai akibat dari tindakan Tuhan Yesus yang perkasa dalam mendukan danau. Ada sesuatu yang Tuhan Yesus yang diungkapkan kepada mereka pada kesempatan ini yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Para murid terpesona. Mereka takut kali ini, tapi takutnya berbeda dengan ayat sebelumnya. Kalau takutnya karena takut badai, tapi takut yang sekarang ini mengungkapkan iman dan kagum mereka kepada hadirat Tuhan Yesus yang ada bersama-sama mereka. Tuhan Yesus berbicara dan angin dan ombak patuh. Dia menenangkan badai
dan menenangkan lautan. Tuhan Yesus berkuasa. Dia adalah Tuhan yang berinkarnasi menjadi manusia. Ketika murid-muridnya bertanya, siapa orang ini? Dia adalah Tuhan, Allah, pencipta langit dan semesta yang berinkarnasi menjadi manusia dalam pribadi Yesus Kristus Tuhan. Dalam Mazmur 107 ayat 28-29, dikatakan, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka, dari ketakutan mereka, dibuatnya badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Kemudian mereka berseru kepada Tuhan dalam kesusahan mereka, dan Dia membawa mereka keluar dari kesusahan mereka. Dia menenangkan badai menjadi bisikan, dan ombak laut terdiam. Karena yang sedang menghardik ombak dan badai angin ribut tersebut adalah Anak Allah yang maha tinggi, yang berinkarnasi menjadi manusia dalam pribadi Yesus Kristus Tuhan. Siapakah orang ini? Dia adalah anak Allah sendiri yang menjadi manusia. Para murid menyadari siapa yang berbicara bersama mereka, yaitu Allah yang hidup dalam perahu mereka, Sang Pencipta, pengendali ciptaannya. Tuhan Yesus membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan yang berkuasa dan penuh kasih, yang peduli terhadap umatnya sendiri dalam melindungi mereka dari kematian dini. Ya. Bapak Ibu, saudara sekalian, ada kematian dini. Kematian dini adalah kematian yang memang belum saatnya. Kalau kita menghadapi kematian dini ini, kita berdoa, Tuhan bisa bangkitkan, oleh anugerah Tuhan bisa dibangkitkan, kalau memang belum saatnya. Ya. Nah, Tuhan menghindari mereka dari kematian dini, yang belum saatnya. Kita harus punya pemahaman, Bapak Ibu, kalau Tuhan belum panggil kita, berarti tugas kita belum selesai. Jadi kita tidak boleh takut, jangan takut, karena kita belum selesai. Tuhan yang tahu kapan kita dipanggil pulang. Kalau Tuhan panggil kita pulang, berarti sudah selesai. Tapi selagi kita hidup, Rasul Paulus mengatakan mati adalah keuntungan bagiku, tapi kalau kita hidup sampai hari ini, berarti kita hidup untuk bekerja dan menghasilkan buah. Kekuatan supranatural Tuhan Yesus, sedemikian rupa, sehingga satu kata saja, diam, tenanglah, itu jutaan energi, tenaga kuda, kekuatan angin bisa dihentikan, jutaan galon air dalam bentuk badai, ombak, berhenti, dan menjadi damai. Dan apa yang Markus katakan kepada kita dengan ini, bahwa kita sedang melihat Sang Pencipta. Di sini, inilah Yesus, anak Allah, yang dibuktikan dengan kelahirannya, dibuktikan atas kemenangannya pada setan, dibuktikan dengan pengajaran, dan dibuktikan dengan kuasa mujizatnya, dan dibuktikan dengan kendalinya yang luar biasa atas ciptaan. Ya. Setelah Yesus meredakan badai, para murid sampai pada pewahyuan yang baru. Tadi kan mereka tanya, siapa orang ini? Ini questions-nya. Ya. Dan the answers-nya, pertanyaannya, dia adalah anak Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dengar baik-baik dan baca screen ini yang saya stabilo biru. Situasi yang menakutkan akan mengungkapkan siapa Tuhan dalam hidup kita. Saya ulangi sekali lagi, situasi yang menakutkan yang kita hadapi dalam hidup ini akan mereveal, menyatakan, mengungkapkan siapa yang kita percaya dalam hidup ini. Situasi yang menakutkan dapat mengungkapkan kita siapa Tuhan atau siapa yang kita percaya dalam hidup ini. Nah, kabar baiknya Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, ya, Tuhan Yesus sudah mengalahkan ketakutan terbesar kita akan kematian dan ketakutan. Dalam Roma pasal 6 dikatakan, hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut sudah tidak ada. Ya, mengatakan demikian. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dalam ketakutan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan, dari ketakutan mereka. Dibuatnya lah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Kemudian mereka berseru kepada Tuhan,
dalam kesusahan mereka. Dan Dia membawa mereka keluar dari kesusahan mereka. Dia menenangkan badai menjadi bisikan dan ombak laut terdiam. Bapak Ibu, saudara sekalian, kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Ya, kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Ibrani 2, 14-15, 14-nya mengatakan demikian. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka Tuhan juga menjadi sama dengan mereka. Menjadi darah dan daging, menjadi manusia, dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya, ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, ayat 15, dan supaya dengan jalan demikian, ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Ini kabar baik Bapak Ibu. Tuhan sudah menghancurkan pekerjaan iblis. Tuhan sudah membebaskan kita dari perhambaan karena takut kepada maut. Sengat maut sudah hilang kuasanya. 1 Yohanes pasal 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kasih melenyapkan ketakutan, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian dikasih Tuhan. Ketika kita tahu Tuhan mengasihi kita, tidak ada lagi ketakutan. Takut akan masa depan, takut akan kematian, takut akan penghakiman kekal, takut apa saja, takut ujian saudara, takut kesehatan saudara, takut keuangan saudara, takut hubungan-hubungan yang saudara bangun, sudah tidak ada lagi. Ya, Tuhan sudah mati dan menggantikan ketakutan itu dengan percaya, dengan iman. Dan kalau kita mengenal kasih Tuhan, maka tidak ada lagi ketakutan. Akhirnya saya tutup dari Yesaya 40 ayat 29. Firman-Nya mengatakan dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Ini kabar baik Bapak Ibu. Kita bisa capek dengan hidup ini. Kita bisa capek dengan tanggung jawab kita dalam pekerjaan kita. Dalam masalah keseharian yang kita hadapi. Dalam keluarga kita. Dan firman-Nya mengatakan kepada yang lelah. Dia menambah semangat kepada dia yang tidak berdaya. Dalam translasi yang berbeda, MILT 2008, MILT adalah Modified Indonesian Literal Translation. Translasi bahasa Indonesia yang dimodifikasi tapi secara literal. Diterjemahkan seperti ini. Dia memberikan kekuatan kepada yang lemah dan kepada yang tidak berdaya. Kadang-kadang keadaan yang kita alami membuat kita tidak berdaya. Tapi kabar baiknya, kepada yang tidak berdaya, dia menambahkan kekuatan. Saya berdoa Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kita bisa melalui masa pandemi ini dengan pertolongan Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, kita menghadapi suatu masa yang gelap sekali di Indonesia. Banyak prediksi, banyak hal-hal yang negatif. Dan ini berdampak kepada politik, berdampak kepada ekonomi, apalagi dalam kesehatan. Tapi mari kita percaya, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian dikasih Tuhan, bahwa Tuhan Yesus kuasanya lebih besar dari itu semua. Kita berdoa, kita percaya, kita berharap. Saya mengundang Bapak Ibu hadir di pertemuan doa Kamis malam yang kita adakan. Mari kita berdoa, kita percaya. Meskipun kita melalui badai sekalipun, Tuhan ada dalam perahu kehidupan kita. Dan melalui badai ini kita bisa memiliki iman untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Melalui badai ini kita bisa melihat kuasanya dinyatakan dalam kehidupan kita. Keluarga, dalam kehidupan pribadi kita, di kota kita Yogyakarta, dan di bangsa kita Indonesia, bahkan sampai di bangsa-bangsa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sama berdoa untuk jemaat-Mu pada pagi hari ini, di dalam ruang Zoom ini. Engkau Tuhan
yang tidak memberikan roh ketakutan kepada kami, tapi roh yang membangkitkan iman, kasih, dan keteraturan berpikir, sound mind. Pikiran yang teratur, bukan pikiran yang negatif, bukan pikiran yang cemas dan khawatir, tapi Engkau menggantikan dengan pikiran yang sound mind, teratur. Fear digantikan dengan faith, ketakutan digantikan dengan iman, dan kekhawatiran Kau ganti dengan kasih, kecemasan Kau ganti dengan kasih, Tuhan. Karena kasih melenyapkan ketakutan. Waktu kami menyadari Kau mengasihi kami, dan Kau tidak meninggalkan kami, kami menyebut Engkau Immanuel, Allah bersama-sama kami. Dan kami tahu bahwa kami dikasihi oleh Tuhan Yesus. Ini yang bisa mengusir ketakutan, kecemasan, kekhawatiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus, saya berdoa untuk setiap jemaat-Mu. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan yang sakit, Kau sembuhkan. Yang lemah Kau kuatkan. Yang tidak punya pengharapan, Kau bangkitkan pengharapannya untuk melewati masa-masa ini. Oleh pertolongan dan anugerah-Mu, kami sanggup keluar dari masa-masa pandemi ini. Dan kami hidup sehat, kuat, berkelimpahan, dan lebih baik daripada sebelumnya. Bukan karena gagah perkasa kekuatan kami, tapi oleh karena roh-Mu, oleh karena anugerah-Mu, oleh karena kasih-Mu, penyertaan-Mu dan kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus diberkatilah Engkau jemaat Tuhan, dari hari ini sepanjang minggu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya mengatakan, Amin. Tuhan Yesus berkati.